masuknya itu justru waktu kami sedang dalam masalah gitu. Nah, itu luar biasanya. Makanya makanya saya senang sekali waktu dengar nama gerejanya dari Pak Andi ini. Gereja Penyebaran Injil. Wah, saya bilang ini semangat yang mau saya ambil ini justru dari GPI saya bilang. Ya, begitu. Ya, ya. Saya tanya-tanya sama Pak Andi apa program gerejanya untuk menjangkau ini seperti apa dan seterusnya. Ya, saya juga pengen banyak belajar ini dari Pak Peter Bulusi. Ya, udah berapa komsel Pak selama ini Pak? Wah, luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Mm, ya, Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu yang yang di gereja, Shalom. Shalom. Ya, ya, luar biasa ini semangatnya. Ya, 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 saya ngajar di high school, jadi SMA gitu. Ya, jadi guru SMA, Pak. Ya, NUS High School. Jadi dia universitas tapi dia bikin high schoolnya gitu. Jadi bikin bikin SMA-nya. Iya, gitu, gitu kan. Betul, betul. Karena gimana lagi caranya untuk kita bisa menjangkau, bisa apa namanya, peduli sama kebutuhan anggota kita ya, kalau bukan lewat komsel gitu kan. Iya, makanya ini penting sekali ini komsel ini. Em, Iya, pu- puji Tuhan. Kayaknya saya yang tersemangati melihat GPI ini. Ya, jemaatnya luar biasa sekali. Amin, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih banyak untuk Gereja GPI Petra. Saya nggak boleh salah nyebutnya ini. Terima kasih untuk Pak Peter, Ibu Lucy, Pak Rapi, Pak Andi juga yang udah hubungkan kami semua dan seluruh jemaat. Oke, shalom semuanya, shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat-sehat semua ya? Iya, ini kendalanya kalau kita ibadah online seperti ini karena apa namanya, Bapak Ibu tepuk tangan atau amin atau meresponi firman Tuhan, saya nggak bisa dengar apa-apa sama sekali. Tapi nggak apa-apa, kita semua terima dengan iman. Amin. Oke, saya betul-betul merasa kehormatan sekali untuk diundang pada malam hari ini berbicara untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus semuanya di GPI Petra dan apa yang tadi Pak Peter sampaikan, saya juga percaya bahwa ada maksud Tuhan yang luar biasa yang Tuhan mau sampaikan kepada jemaat di tempat ini. Ya, dan tadi barusan saya bilang sama Pak Andi, saya cuma takut satu hal malam ini. Saya takut koneksi internetnya putus. Karena karena
dengan adanya ibadah lewat Zoom seperti ini, kita tahu bahwa Tuhan kita tidak dibatasi oleh jarak dan waktu, betul ya? Amin ya. Tapi dibatasi oleh internet. Nah, ini bahayanya. Makanya kita kita jadi apa namanya? Ya, nanti kalau suara saya putus, tolong kasih tahu saya. Jadi saya jadi saya tahu gitu ada bagian yang harus diulang begitu ya. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya mulai untuk malam hari ini, boleh kita tundukkan kepala sekali lagi kita berdoa. Mari kita berdoa saat ini, kita satukan hati dalam Tuhan. Bapak, hambamu bersyukur Tuhan buat malam hari ini, waktu yang terindah Tuhan yang kau berikan untuk anak-anakmu, jemaatmu Tuhan di GPI Petra. Tuhan tua dan muda, Tuhan datang berkumpul, bersehati, bersama-sama Tuhan, menyatukan hati kami, iman kami Tuhan. Bahwa di tengah-tengah pandemi seperti ini Tuhan, kami percaya bahwa masih ada harapan di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kami percaya Tuhan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka yang akan dipuaskan. Dan malam hari ini Tuhan, kami semua lapar, kami semua haus Tuhan akan firman-Mu. Kami semua mau Tuhan untuk dipuaskan oleh firman Tuhan. Berbicara kepada kami percaya walaupun cuma satu kata Tuhan berikan dari surga, tapi hidup kami tidak akan pernah sama lagi malam hari ini Tuhan. Kami mau terima dengan iman kami malam ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari sama-sama yang percaya kita katakan, amin, 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 amin. Tepuk tangannya sekali lagi buat Tuhan kita. Luar biasa. Haleluya. Amin, amin. Suara saya jelas ya. Amin. Ya, saya udah siapkan ayat-ayatnya yang mungkin nanti bisa ditampilkan di layar. Pada malam hari ini saya mau bagikan sesuatu yang Tuhan pernah taruh dalam hati saya, dan ini luar biasa sekali memberkati hidup saya sendiri dan juga um, komsel yang ada di bawah saya. Tadi Pak Peter udah introduction gitu, udah perkenalkan gitu kan. Ya, saya mengajar. Oke, saya ini guru fisika dan sekarang juga sedang mengajar matematika. Dan um, ya, saya mulai memimpin sel group itu dari 2006, memimpin komsel gitu ya, menjadi PKS di City Harvest Church, dan kemudian sampai sekarang. Dan komsel di bawah saya saat ini sekarang udah ada 10, luar biasa, Tuhan memberkati. Dan ya, dan Pak Andi kebetulan lagi di SOT di Singapura saat ini. Pak Andi ada di salah satu komsel di bawah saya. Seperti itu. Dan pada malam hari ini mari kita mau belajar sama-sama dari satu mujizat yang sangat terkenal, bahkan kata orang-orang itu paling terkenal ya di Alkitab. Mujizat Yesus yang paling terkenal. Ada yang bilang itu mujizat terbesar katanya. Kenapa? Karena mujizat itu diulang sampai di 4 Injil. Saya percaya banyak dari kita yang tahu mujizat apa itu gitu ya. Yaitu mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang. Judulnya seperti itu di dalam Alkitab. Sekarang kalau kita mau tanya, kenapa sih kok sampai diulang 4 kali gitu kan di dalam Alkitab? Saya percaya itu bukan kebetulan gitu. Kalau Alkitab sampai ulang berkali-kali, bahkan sampai 4 Injil itu berbicara tentang itu, saya percaya ada suatu maksud, yaitu Roh Kudus nggak mau saudara dan saya lewatkan itu gitu kan. Roh Kudus nggak mau kita semua baca itu sambil lalu saja, gitu kan. Jadi ada satu maksud yang Tuhan mau kita gali lebih lagi. Dan sekarang kalau kita ditanya, siapa sih yang nggak tahu cerita Yesus memberi makan 5.000 orang, betul? Bahkan anak-anak sekolah minggu pun itu tahu ceritanya. Tapi ada satu hal yang saya mau bagikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua di tempat ini. Ayo kita sama-sama gali firman Tuhan, kita sama-sama belajar firman Tuhan, karena Roh Kudus mau sampaikan sesuatu yang baru untuk kita semua pada hari ini. Kenapa mujizat itu menjadi mujizat yang terbesar? Kita mau bahas itu. Karena di persepsi banyak orang, di pengertian banyak orang, yang bahkan sering dikotbahkan adalah ceritanya itu seperti ini. Waktu itu orang-orang banyak berkumpul, mendengarkan Yesus mengajar, Yesus berkhotbah, kemudian Yesus merasa kasihan. Ya, atau mungkin murid-murid Yesus merasa kasihan melihat orang-orang ini kelaparan. Betul ya, kita sering dengar ceritanya seperti itu. Melihat orang-orang ini kelaparan, dan kemudian Yesus, ayo kita kasih mereka makan, gitu kan.
Dan kemudian Yesus mengadakan mujizat, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Yesus mengucap berkat dan dibagikan kepada 5.000 orang itu dan semua makan. Saudara, malam hari ini saya mau ajak kita semua, ayo kita sama-sama baca lagi ceritanya yuk. Dan kita sama-sama lihat lagi, saya mau kasih perspektif yang berbeda. Ya, sudut pandang yang berbeda. Saya nggak bilang perspektif itu semua salah gitu kan. Saya nggak bilang bahwa Yesus kita itu our provider, Tuhan yang menyediakan buat kita semua, menyediakan kebutuhan kita. Saya nggak bilang itu salah, semua itu betul. Tapi ada perspektif yang berbeda yang Roh Kudus mau sampaikan kepada kita semua pada malam hari ini. Yuk kita sama-sama lihat di Markus pasal ke-6 ceritanya. Markus pasal ke-6 ayatnya yang ke-30 dan seterusnya. Ya, Markus pasal ke-6. Ya, itu sedang ditampilkan di layar, jadi bisa dilihat aja layarnya. Markus pasal ke-6 ayat 30 sampai 36. Dikatakan kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Saudara perhatikan dan coba bayangkan skenarionya itu seperti apa, ya. Murid-murid Yesus berkumpul, mereka sedang memberitahukan kepada Yesus semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi." Perhatikan baik-baik, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Aduh gitu kan. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Kita lanjutkan yuk, 34. Ayat yang 34, kita lanjutkan. Ya, ketika Yesus mendarat, dikatakan, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya, perhatikan baik-baik, oleh belas kasihan kepada mereka. Karena apa? Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah malam, sekali lagi bayangkan skenarionya saudara. Datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi. Hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat beli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Coba stop di situ sebentar. Saya mau saudara semua bayangkan ceritanya, kejadiannya. Kira-kira yang lapar tuh siapa sih saudara? Kalau saya tanya seperti itu kepada saudara semua. Kalau tadi baca ceritanya dan saudara bayangkan skenarionya, yang lapar tuh siapa? Gitu. Coba, yang lapar itu siapa? Apakah 5.000 orang itu? Siapa di sini yang lapar gitu kan? Yang kelaparan itu murid-murid Yesus, saudara. Yang kelaparan itu murid-murid Yesus. Mereka semua nggak punya waktu untuk makan. Mereka semua pelayanan, sibuk. Ya kan? Melayani orang terus-menerus. Ketika mereka pergi ke tempat yang sunyi, Alkitab katakan apa? Bahwa ada orang juga yang lihat dan pada akhirnya seluruh orang dari seluruh kota itu datang menemui mereka. Saudara, sekarang lihat lagi bahwa apa? Jadi cerita ini itu sebenarnya cerita tentang apa gitu kan? Apakah cerita ini cuma sekedar cerita Yesus merasa kasihan melihat orang-orang kelaparan dan Yesus mengadakan mujizat? Saya percaya ceritanya itu jauh lebih dari itu, saudara. Bahwa ada dua jenis kelaparan yang Yesus itu mau kontraskan di dalam perikop ini. Ada dua jenis kelaparan yang Yesus mau kontraskan, yaitu apa? Yang pertama adalah lapar jasmani, yang kedua adalah lapar rohani. Saudara perhatikan baik-baik. Bahwa apa sih alasan orang-orang itu datang? Ayo balik lagi ke ayat 31 yuk tadi yuk. Ayat 31 kita lihat. Ya, lalu ia berkata kepada mereka, ayat ke-31, marilah ke tempat yang sunyi.
Oke, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. 32 katakan, maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi dikatakan apa? Pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Saudara, kira-kira, oke, eh, slide selanjutnya di ayat ke-35. Yuk saya mau kasih tahu. 35. Ya, dikatakan pada waktu hari sudah malam, datanglah murid-muridnya kepadanya berkata, tempat ini sunyi, hari sudah mulai malam, dan seterusnya. Saudara, apa alasan mereka tetap di sana sampai malam mendengarkan Yesus? Betul mereka kelaparan, tapi kelaparannya adalah kelaparan rohani, saudara. Bahwa di tengah-tengah situasi seperti itu, mereka itu masih mau berbondong-bondong datang untuk apa? Untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan itu yang saya saksikan pada malam hari ini. Saya melihat banyak dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua datang malam hari ini di tengah-tengah situasi pandemi. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua masih mau untuk datang untuk apa? Mendengarkan firman Tuhan. Ada kelaparan rohani di gereja ini. Itu yang saya tangkap. Ada amin. Mari pada malam hari ini ubah cara pandang kita waktu kita baca cerita ini, saudara. Siapa yang lapar jasmani? Murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus. Ubah cara pandang kita. Murid-murid Yesus justru menyuruh mereka pergi bukan karena mereka peduli akan orang-orang itu, tapi karena mereka tidak peduli. Saya ulangi sekali lagi. Murid-murid Yesus justru menyuruh mereka pergi. Mereka katakan kepada Yesus, suruhlah mereka pergi. Kenapa? Karena mereka lapar, saudara. Ya, karena murid-murid itu lapar. Ubah cara pandang kita. Bukan karena mereka peduli, tapi melainkan karena mereka tidak peduli kepada orang-orang ini. Dan justru cerita ini adalah cerita di mana Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk mereka mau peduli kepada orang-orang itu. Yang Yesus lakukan bukanlah respon terhadap kepedulian murid-muridnya, melainkan respon terhadap ketidakpedulian murid-muridnya. Mereka lelah, mereka capek, mereka pelayanan terus-menerus, mereka nggak ada waktu makan. Mujizat Yesus terbesar, saudara. Saya yakin, saya percaya, bukan cuma masalah memberi makan 5.000 orang, tapi mengajarkan murid-muridnya akan tugas terbesar yang mereka harus lakukan. Dan saya percaya kalau saya tanya kepada jemaat di GPI Petra pada malam hari ini, siapa yang mau jadi murid Yesus malam hari ini? Semua angkat tangan, betul ya? Siapa mau jadi murid Yesus? Semuanya angkat tangan. Boleh lambaikan tangannya. Ya, semua mau jadi murid Yesus. Saya percaya itu. Kalau kita mau jadi murid Yesus, mau gak diajarkan seperti ini, saudara? Cerita ini bukan cerita tentang lapar jasmani. Cerita ini adalah cerita tentang lapar rohani. Apa sih lapar rohani? Apa sih lapar rohani? Saudara tahu, dikatakan Yesus dan murid-muridnya pergi ke tempat yang sunyi. Ketika saya selidiki kata tempat yang sunyi itu, saudara, itu dalam bahasa aslinya, itu adalah tempat di mana tidak ada sama sekali orang yang tinggal di situ. Saudara bisa bayangkan, tempat yang betul-betul pelosok, saudara. Mereka ke tempat di mana nggak ada orang sama sekali tinggal di sana. Dan dikatakan ada satu orang lihat Yesus dan memberitahukan kepada seluruh isi kota. Saudara, orang yang lapar itu nggak akan pernah merasa cukup. Ya, orang yang lapar tidak merasa puas kalau cuma dia yang dengar Yesus. Saya ulangi sekali lagi, orang yang lapar rohani itu mau untuk dipuaskan, saudara. Tapi bukan cuma peduli dengan seberapa banyak dia dipuaskan. Karena bukan cuma dia yang butuh untuk dengar Yesus. Orang yang lapar itu nggak puas kalau cuma dia yang dengar Yesus. Dia beritakan kepada seluruh isi kota, dia bawa seluruh isi kota untuk dengar Yesus. Saudara, saya percaya satu hal bahwa Injil adalah kabar baik. Kabar baik. Kabar baik kalau tidak diberitakan, itu namanya bukan kabar baik. Sekali lagi, kabar baik itu kalau tidak diberitakan, itu namanya bukan kabar baik. Gitu kan?
Kalau dalam bahasa Inggris itu good news gitu. Good news. Good news, kenapa disebut news? Kabar, berita. Ya karena diberitakan. Kalau nggak diberitakan bukan news namanya. Saya percaya bahwa Injil itu saudara, Injil itu kabar baik, betul? Amin ya. Tapi dia itu belum jadi kabar baik kalau untuk orang yang belum pernah dengar, saudara. Kalau saudara mau Injil itu betul-betul jadi kabar baik, maka kita harus beritakan. Kalau saudara jadi orang itu, melihat, Yesus dan murid-muridnya itu pergi ke tempat yang sunyi gitu kan. Apa yang saudara lakukan? Ya kan? Mungkin kita akan berkata, wah syukurlah nggak ada antrian gitu kan. Puji Tuhan nggak ada antrian gitu. Jadi saya datang yang pertama, saya bisa duduk paling depan gitu kan. Saya mau kasih tahu, itu bukan lapar rohani. Saudara ada di tempat ini, malam ini, mendengarkan firman Tuhan karena saudara lapar rohani. Jadi mari kita baca saudara sekali lagi, seluruh perumpamaan ini dengan pola pikir yang baru. Yaitu apa? Lapar rohani. Amin. Ya, mari kita lihat saudara di ayatnya yang ke-42. Yuk. Ayatnya yang ke-42 dikatakan apa? Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Saudara, kalau yang Yesus mau ajarkan adalah tentang lapar rohani, saya mau kasih tahu malam ini maaf. Kalau saudara nggak lapar akan firman Tuhan, saudara itu nggak bisa dikenyangkan dengan firman Tuhan. Ya, saudara, firman Tuhan akan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu. Kalau kita mau dikenyangkan, maka kita harus lapar. Kita harus datang lapar terhadap firman Tuhan. Dan di dalam Alkitab, Yesus itu sering mengkontraskan lapar jasmani dan lapar rohani seperti itu. Ya, makanan jasmani dan makanan rohani. Contohnya, di Matius 4 ayat 4 dia katakan apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara lihat kontrasnya? Ada makanan jasmani, ada roti, ada makanan rohani, yaitu apa? Firman. Jadi kalau saudara lihat roti, ingat, Yesus itu sedang kontraskan dengan firman. Jadi untuk apa Yesus melakukan mujizat ini? Saya mau kasih tahu saudara, untuk mengajarkan murid-muridnya tugas yang paling besar yang harus kita lakukan. Saudara, apa saja sih yang diajarkan gitu kan? Apa saja sih yang diajarkan? Saya mau sekali lagi kita lihat di ayatnya yang ke-35. Yuk. Ayatnya yang ke-35. Oke, lanjut. 35. 35. Ya. Oke, dikatakan pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Sekarang mulai kebayang ya. Mulai kebayang. Yesus sedang berkhotbah, Yesus sedang memberitakan firman Tuhan kepada orang banyak, murid-muridnya datang kepada dia, dan murid-muridnya katakan, ini udah malam. Yesus gitu kan, ini udah malam. Suruh mereka pergi, bubarin aja deh gitu kalau bahasa kita. Bubarin aja deh. Bubarin aja supaya mereka bisa beli makan seperti itu. Kira-kira nangkep ya. Yesus sedang berbicara tentang firman Tuhan, tapi murid-muridnya yang ada di pikirannya adalah makanan, adalah roti. Ayat ke-36 tadi katakan suruh mereka pergi. Ada 37 boleh ditampilkan di slide berikutnya, ayat yang 37. Slide berikutnya. Ya, ayat ke-37 katakan, tetapi jawab Yesus apa? Kamu harus memberi mereka makan. Saudara, Yesus katakan apa? Oh, enggak boleh. Kamu harus beri mereka makan. Kira-kira nangkep gak maksud Yesus? Setelah saudara punya pola pikir yang baru gitu. Kira-kira Yesus berbicara tentang apa sih? Jangan dibubarin. Mereka ini lapar. Tapi bukan bicara tentang roti, saudara. Mereka ini lapar. Mereka ini sangat lapar akan firman Tuhan. Maka kamu harus memberi mereka makan. Tapi yang ada di pikiran murid-muridnya apa? Roti. Sekali lagi, jawab murid-muridnya apa? Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Saudara bisa lihat, kontrasnya yang Yesus pikirkan adalah makanan rohani,
Firman Tuhan yang mereka pikirkan adalah makanan jasmani, roti. Saudara bisa bayangkan seperti itu. Perikop ini sekali lagi adalah cerita di mana Yesus mau ajarkan kepada murid-muridnya apa sih tugas yang paling besar yang harus mereka lakukan. Makanya diulang di 4 Injil. Dan malam hari ini, saya mau bagikan kepada kita semua, jemaat di GPI Petra, yang saya percaya, saudara sangat percaya dengan apa yang kami percaya juga, yaitu apa? Kuasa dari Komsel. Ini adalah pentingnya Komsel. Sekali lagi, ini adalah pentingnya Komsel. Ya, Komsel itu bukan cuma karena mungkin Pak Gembalanya sedang satu hari berpikir, aduh kita ngapain lagi ya, kita kayaknya agak kurang kerjaan gitu. Kemudian kita adakan Komsel gitu. Apakah seperti itu? Saya percaya enggak, saudara. Saya percaya Komsel itu ada karena memang itu penting. Ya, kalau nggak penting, nggak mungkin kita punya gitu. Saya percaya dengan sepenuh hati saya bahwa Komsel itu penting. Ya, City Harvest Church kita sangat percaya itu. Kita sangat percaya dengan kuasa Komsel. Ya, mari kita bahas sama-sama. Di ayatnya yang ke-39, apa yang Yesus lakukan? Ayatnya yang ke-39. Yuk kita perhatikan baik-baik. Mari tampilkan ayat 39, katakan, lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Saudara, jangan cuma berpikir, oh ini cuma kebetulan. Saudara, ada sesuatu yang Tuhan mau singkapkan pada malam hari ini. Ada sesuatu yang Roh Kudus ajarkan, saudara. Dan di dalam cerita ini, yaitu apa? Kuasa dari Komsel. Kenapa sih nggak 5.000 orang ngantri aja? Bikin satu baris gitu. Kenapa mereka harus duduk berkelompok-kelompok gitu? Kenapa sih Komsel itu penting? Ya, poin yang pertama, saudara, yang saya mau bagikan pada malam hari ini. Poin yang pertama, apa sih pentingnya Komsel? Yang pertama, pemuritan. Ya, pemuritan. Kalau saya boleh ngomong sedikit tentang City Harvest Church, saudara, saya mau kasih tahu, saya ke beberapa gereja, baik di Indonesia ataupun di Singapura, saya nggak pernah ngeliat gereja yang pemuritannya itu luar biasa seperti City Harvest Church. Saya nggak pernah ngeliat seperti itu. Kenapa? Karena kami sangat percaya dengan yang namanya pemuritan. Pemuritan itu penting. Pemuritan itu fokus dari kehidupan Yesus selama 3,5 tahun waktu dia ada di bumi, saudara. Kalau dia nggak lakukan pemuritan, dia naik ke surga, nggak ada yang lanjutin, saudara, sama sekali. Ya, saya percaya, kami percaya dengan amat sangat bahwa apa? Bahkan waktu senior pastor kami, gembala senior kami sedang ada dalam masalah, waktu beliau itu nggak ada sama-sama kami di tempat ini selama 3 tahun, saudara, banyak orang-orang luar itu yang berkata, ini gereja pasti hancur, City Harvest Church pasti hancur. Saya mau kasih tahu, saudara, kami nggak hancur, bahkan kami tetap memenangkan jiwa. Kenapa? Karena adanya pemuritan. Karena adanya pemuritan. Saudara, apa sih pemuritan itu? Sebenarnya tadi di ayat ke-30 kita udah baca. Nah, itu ada di slide. Kalau saudara lihat. Ayat ke-30 dikatakan kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Saudara, sebenarnya pemuritan itu gampang, saudara. Apa itu? Kerjakan, ajarkan. Kerjakan, ajarkan. Kerjakan, ajarkan. Saudara, kita nggak bisa ajarkan kalau kita nggak kerjakan. Ya, pemuritan itu adalah kita lakukan dan kemudian orang-orang bisa melihat itu seperti apa dan kita ajarkan. Saudara, kerjakan terlebih dahulu dan ajarkan. Itu loh pemuritan. Itu loh pemuritan. Itu adalah gayanya Yesus, saudara. Dalam pemuritan kita bukan cuma masalah diminta tolong untuk melayani, untuk ambil bagian. Kita itu diajarkan untuk mengerjakan pekerjaan di ladang Tuhan. Pemuritan gayanya Yesus adalah lakukan apa yang aku lakukan. Sesimpel itu, saudara. Lakukan apa yang aku lakukan. Dan Yesus katakan kepada mereka apa? Kamu
harus memberi mereka makan seperti yang aku lakukan. Saudara tangkap? Ada amin? Kamu harus memberi mereka makan. Sama seperti yang aku lakukan. Apa yang Yesus ajarkan kepada mereka, saudara? Firman Tuhan. Bukan roti. Apakah Yesus nggak bisa lakukan sendiri, saudara? Dia bisa. Tapi dia ingin murid-muridnya lakukan. Dia ingin murid-muridnya yang kerjakan, saudara. Yesus sedang mengajar firman, murid-muridnya kelaparan, dan mereka nggak peduli dengan orang-orang yang haus akan firman Tuhan. Mereka datang berbondong-bondong untuk mendengarkan firman Tuhan, dan murid-muridnya nggak peduli. Murid-muridnya bilang, Yesus bubarin aja deh. Ini perut udah nggak tahan nih, gitu kan. Udah kena mah nih, gitu kan. Karena pelayanan terus, gitu. Ya kan? Mereka mungkin berkata, lalu kami bagaimana, Yesus? Saudara, banyak jemaat Tuhan itu berpikir Tuhan itu nggak peduli dengan mereka. Padahal Tuhan sedang mengajarkan mereka. Kadang kita seperti murid-murid Yesus, ya kan? Kok Yesus gitu sih, gitu kan? Udahlah, nggak usahlah diajarin mereka. Nggak usahlah Tuhan, nggak usah pelayanan lagi lah. Bubar aja, bubar. Ya kan? Yesus pedulilah sama kebutuhanku, gitu. Kadang kita berpikir seperti itu. Jemaat Tuhan kadang kita berpikir seperti itu. Lalu ketika Yesus bilang, oh jangan. Ya kan? Justru kamu yang harus beri mereka makan. Kita merasa sakit hati, ya kan? Bapak Gembala berkata kepada kita seperti itu, kamu harus beri mereka makan. Kita sakit hati. Kenapa? Kok Pak Gembala nggak peduli dengan kebutuhan saya? Saudara, padahal Tuhan itu sedang mengajarkan mereka. Yang salah di mana? Yang salah fokusnya, saudara. Fokusnya. Tunggu dulu kalau gitu. Jadi siapa sih yang beri makan 5.000 orang? Saya mau kasih tahu, saudara baca ceritanya. Siapa sih yang beri makan 5.000 orang? Yesus perintahkan kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Saya mau kasih tahu, saudara. Bukan Yesus yang beri makan 5.000 orang. Murid-muridnya yang beri makan 5.000 orang. Ini pasal bukan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini tentang Yesus mengajarkan, memuridkan, memberi kuasa kepada murid-muridnya untuk memberi makan 5.000 orang. Dan saya bukan bicara tentang roti, saya bicara tentang firman Tuhan. Kenapa komsel itu penting? Yang pertama, pemuritan itu terjadinya di dalam komsel, saudara. Ya, pemuritan itu terjadinya di dalam komsel. Pengajaran itu terjadinya di dalam komsel. Makanya Yesus suruh mereka untuk duduk berkelompok-kelompok. Ada yang kedua, saudara. Yang kedua, kenapa sih komsel itu penting? Apa sih pentingnya komsel? Yang kedua, saya mau bicara tentang pelipat gandaan. Tentang pelipat gandaan. Saudara, satu anak kecil berikan makan siangnya, dia rela. Mungkin mamanya itu bungkusin dia bekal 5 roti 2 ikan gitu, saudara. Untuk dia makan siang. Tapi saudara, anak ini mau untuk apa? Untuk berikan makan siangnya itu kepada Yesus. Supaya apa? Supaya Yesus itu bisa pakai untuk apa? Untuk mengajarkan kepada murid-muridnya. Ngerti sampai sini ya? Cerita ini adalah cerita Yesus mengajarkan murid-muridnya. Dan pada malam hari ini saudara dan saya adalah murid-murid Yesus. Kita mau belajar. Di 1 Samuel 17 misalnya, ada cerita tentang Daud. Dia cuma punya ketapel gitu kan, dan batu di tangannya. Alkitab katakan dia ambil 5 batu. Saudara, bayangkan bahwa apa? Dia nggak punya pedang, dia nggak punya senjata gitu kan, untuk berperang. Tapi dia cuma punya ketapel dan batu. Tapi saudara, Tuhan bisa pakai apa yang ada di dalam tangannya Daud. Saudara, di Keluaran pasal keempat di dalam slides kalau saudara lihat. Ada cerita seperti ini, Saud Musa, bagaimana jika mereka nggak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman apa? Apa yang ada di tanganmu itu. Saudara perhatikan baik-baik. Tuhan itu
selalu mau pakai yang ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain, saudara. Ya, yang Tuhan mau pakai sekali lagi, apa yang ada di tangan kita. Itu yang Tuhan mau pakai. Dan Musa cuma bilang tongkat. Tapi kita tahu ceritanya, saudara, bahwa apa? Tongkat itu kemudian dipakai untuk membelah lautan. Kita tahu tongkat itu bisa pukul batu keluar air, saudara. Kita tahu tongkat itu waktu dilempar ke tanah itu jadi ular. Lihat baik-baik, yang Tuhan mau pakai itu sebenarnya itu udah ada di tangan kita, saudara. Tinggal masalahnya kita mau dipakai Tuhan atau enggak. Di dalam Komsel, saya mau kasih tahu, kita belajar bahwa pelipat gandaan itu dimulai dari apa yang ada di dalam tangan kita. Iya kan? Jadi kalau di dalam Komsel disuruh kesaksian, disuruh sharing, disuruh mimpin pujian, saudara jangan nolak. Kenapa? Karena kalau kita bilang, aduh saya nggak bisa, aduh saya nggak punya apa yang kamu punya, saya nggak punya talenta seperti yang Pak Rapi punya misalnya. Iya kan? Saya nggak punya talenta seperti yang Pak Andi punya. Saudara, Tuhan mau pakai yang ada di dalam tangan kita. Yesus nggak pernah minta apa yang kita nggak punya, saudara. Dia selalu mau pakai apa yang kita punya. Nah, banyak dari kita merasa nggak bisa bersaksi, ya kan? Kita nggak bisa berkhotbah, kita nggak bisa apa-apa. Bahkan nggak punya bahan untuk dibagikan gitu. Apalagi disuruh oleh Yesus untuk kamu harus memberi mereka makan gitu kan. Kamu harus beritakan firman Tuhan kepada mereka. Saudara, kita merasa saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya bahan nih. Saya nggak punya pewahyuan nih. Gimana dong? Saudara, ingat baik-baik perkataan Yesus. Apa yang ada padamu? Ingat baik-baik perkataan Tuhan kepada Musa. Apa yang ada di tanganmu? Mau gak serahkan itu untuk dipakai oleh Tuhan? Mau gak kita bagikan itu, kita serahkan itu untuk dipakai oleh Tuhan? Dan Tuhan bisa buat mujizat dari apa yang ada di tangan kita. Ada amin. Saudara, kita lanjutkan ke slide berikutnya yuk. Di ayatnya yang ke-39, ya. Ayatnya 39 masih di Markus pasal ke-6 ya. Ayat 39 dikatakan, lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya mereka duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau tadi kan. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Yesus katakan kepada mereka, oh nggak boleh bubarin mereka. Kamu harus beri mereka makan. Tapi di pikiran mereka, oh, makanan, roti, di mana beli makan Tuhan? Katanya. Ya, murid-muridnya bilang, masa kita harus menghabiskan 200 dinar untuk beli makan? Di mana bisa beli makan? Lalu, Yesus katakan apa? Apa yang ada padamu? Sedangkan di pikiran Yesus adalah bagikan firman Tuhan. Yesus katakan, apa yang ada padamu? Bagikan itu. Tapi di pikiran mereka kan masih makanan. Jadi mereka masih menjawabnya, di sini cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Tapi Yesus katakan, nggak apa-apa. Apapun yang ada padamu, bawa sini. Yesus bisa pakai apa yang ada di tangan mereka. Apapun itu. Ya. Dan Yesus mau ajarkan kepada murid-muridnya pada hari itu. Lalu dikatakan apa? Ia menengadah ke langit. Yesus mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada, perhatikan baik-baik, bukan kepada 5.000 orang. Bukan kepada 5.000 orang. Dia bagikan kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Saudara dan saya mau jadi murid Yesus, saudara harus mau beri mereka makan. Saudara harus mau untuk beri orang-orang itu makan, saudara. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Saudara, Yesus nggak nyuruh orang untuk ngantri satu-satu. Mungkin bisa sampai besok gitu ya kalau seperti itu. Tapi kenapa sih harus dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil? Saya mau tanya seperti ini kepada saudara. Ya, pertanyaan yang sangat menarik yang saya waktu itu coba renungkan, saudara. 5 roti, 2 ikan. Kemudian tiba-tiba jadi banyak gitu kan. Bisa untuk memberi makan 5.000 orang. Saya mau tanya, itu melipat gandanya itu terjadinya kapan sih?
Pelipat gandaannya itu terjadinya kapan sih, saudara? Gitu kan? Ya, saya tahu ada banyak film-film tentang Yesus memberi makan 5.000 orang dan film-filmnya biasanya bervariasi gitu. Ya, apakah betul 5 roti 2 ikan itu berlipat ganda ketika Yesus angkat ke atas seperti itu? Diangkat ke atas kemudian toto jadi banyak sekali makanan untuk 5.000 orang, saudara bisa bayangkan. Tapi saudara kalau seperti itu tangannya berat dong, saudara. Betul, tangannya berat dong, saudara. Itu makanan untuk 5.000 orang loh, bayangkan. Apakah berlipat gandanya itu pada waktu Yesus mengucap syukur gitu, saudara? Saya pribadi itu percaya pelipat gandaan terjadi pada saat murid-muridnya itu bagikan pecahan roti itu. Saudara bisa bayangkan ya? Saudara bisa bayangkan, 5 roti 2 ikan, begitu Yesus selesai mengucap berkat, murid-muridnya mungkin berpikir, wah haleluya, mujizat luar biasa. Kemudian mereka lihat, kok tetap 5 roti, tetap 2 ikan gitu. So bisa bayangkan gitu, paniknya seperti apa gitu kan. Nah saudara, kemudian apa? Kemudian 5 roti itu kalau dipecahkan itu bayangkan sekecil apa sih saudara? Ini dibagikan kepada 12 murid loh. Bayangkan sekecil apa bagian mereka gitu. Dan dari pecahan yang kecil ini saudara, itu kan misalnya saudara satu murid, misalnya Petrus, saudara. Dia jalan ke satu kelompok, ya, karena mereka duduk berkelompok-kelompok. Dia jalan ke satu kelompok, saudara bayangkan sekali lagi skenarionya. Kemudian dia kasih pecahan roti yang kecil itu, saudara. Dia kasih ke satu orang. Kira-kira orang yang terima itu mikir apa, saudara? Kira-kira mikir apa gitu kan? Ini kalau saya caplok, ya nggak kenyang gitu kan. Tapi saya harus bagikan kepada semua orang di dalam kelompok saya. Dan kemudian orang ini putuskan, ya udah saya bagikan saja. Dia pecah lagi jadi makin kecil, saudara. Dia bagikan ke sebelahnya. Orang di sebelahnya mikir apa, saudara? Waduh, ya kan? Waduh, ini gimana gitu kan? Saya terima bagian lebih kecil lagi. Kemudian dipecah lagi sama dia. Dibagikan lagi ke orang sebelahnya, saudara. Dan seterusnya. Saudara, mungkin ada orang yang di ujung sana, duduknya paling terakhir gitu. Mungkin berpikir apa? Bahwa, wah ini roti nggak bakalan nyampe saya dah, gitu kan. Nggak bakalan bisa nyampe saya lah. Gitu. Nah saudara, saya mau kasih tahu. Coba sekarang kita ganti mindset kita ganti pola pikir kita. Ini bukan roti. Ini adalah firman Tuhan. Sekali lagi, mari kita ganti pola pikir kita, ini adalah firman Tuhan, bukan roti. Saudara, nggak semua orang di dalam kelompok kecil itu percaya mujizat. Ya. Beberapa orang mungkin berpikir, itu nggak bakalan nyampe ke saya. Mujizat itu nggak akan terjadi dalam hidup saya. Saudara, kita perlu orang lain di dalam kelompok kecil itu untuk menguatkan kita, untuk mengingatkan kita pada waktu iman kita goyah. Untuk apa? Tenang, percaya aja. Tenang brother gitu kan. Percaya aja. Bahwa apa? Bahwa kita pasti dikenyangkan. Tenang, kita percaya aja. Walaupun kelihatannya itu mustahil, tapi kita tetap percaya. Kita dikuatkan, saudara, oleh orang-orang di dalam kelompok kecil itu. Kalau saudara orang yang pertama terima tadi, saudara punya pilihan untuk apa? Untuk makan sendiri atau saudara bagikan kepada orang lain. Saya mau tanya saudara, kalau saudara terima firman Tuhan, saudara datang ke gereja, saudara datang ke komsel, saudara terima firman Tuhan, saudara punya pilihan. Mau dimakan sendiri atau mau dibagikan? Itu pilihan kita, saudara. Itu pilihan kita. Ingat, Yesus selalu berkata, kamu harus memberi mereka makan. Kalau saudara nggak mau berbagi, mujizat nggak terjadi. Pelipat gandaan itu nggak terjadi. Saudara bayangkan, mereka mulai bagikan, mereka
mereka pecahkan roti itu, mereka kasih ke sebelahnya, mereka pecahkan lagi, kasih sebelahnya, pecahkan kasih sebelahnya. Nah, saudara perhatikan baik-baik bahwa mujizat itu terjadi pada saat mereka bagikan. Sekali lagi, mujizat itu terjadi pada saat mereka bagikan itu firman Tuhan. Apapun yang ada di tanganmu, saya mau kasih tahu, sekecil apapun roti yang ada di tanganmu, kalau engkau mau bagikan kepada orang lain, itu akan berlipat ganda. Dan saya bicara tentang firman Tuhan. Mungkin saudara bilang, saya cuma tahu firman Tuhan sedikit. Saya ini belum pengalaman, saya ini belum sekolah teologi seperti itu. Saya mau kasih tahu, walaupun kita cuma tahu Yohanes 3:16, saudara, kita bagikan kepada orang lain, firman Tuhan itu bermultiplikasi loh. Bermultiplikasi loh, berlipat ganda loh. Ini bicara firman Tuhan. Dan saya mau tanya, saudara, lebih mudah mana beritakan firman Tuhan kepada kelompok kecil, 5-10 orang, atau beritakan firman Tuhan kepada 5.000 orang? Justru lebih mudah mana melayani 5-10 orang, atau 20 orang mungkin, atau melayani 5.000 orang? Disitulah di dalam komsel lah saudara belajar untuk menerima mujizat. Saudara belajar untuk mengalami mujizat. Di dalam komsel lah saudara menguatkan satu sama lain untuk tetap percaya kepada mujizat. Murid-murid Yesus adalah orang pertama yang terima roti langsung dari Yesus. Dan mereka harus ambil langkah iman. Untuk apa? Walaupun kelihatannya itu mustahil, pecahan rotinya itu kecil, saudara. Ambil langkah iman untuk bagikan itu roti, bagikan itu firman Tuhan. Dan mereka jugalah yang menyaksikan mujizat yang Tuhan lakukan dengan mata kepala mereka sendiri. Saudara mau saksikan mujizat, saudara mau saksikan pelipat gandaan di dalam komselmu, engkau mau menyaksikan pelipat gandaan di dalam gerejamu, saudara percaya, lakukan apa yang Yesus lakukan. Kamu harus memberi mereka makan. Saudara, kira-kira gitu, kalau biasanya habis event besar gitu seperti itu, atau habis KKR gitu kan, kalau gereja habis ngadakan event, acara besar, biasanya habis acara itu kita suka briefing dulu gitu ya, ada debrief gitu istilahnya. Jadi kita panggil dulu semua yang melayani. Nah mungkin Yesus lakukan yang sama gitu kan. Dia panggil murid-muridnya, yuk kumpul, kumpul, kumpul gitu kan. Kemudian Yesus katakan kepada mereka, kira-kira apa yang Yesus katakan kepada mereka gitu. Kira-kira apa yang Yesus katakan kepada mereka pada saat event itu selesai? Saudara bayangkan, Yesus katakan kepada mereka, kalian tahu gak? Kalian sadar gak? Kalian barusan memberi makan 5.000 orang. Saudara mungkin melihatnya apa yang saudara lakukan itu kecil gitu kan. Ya, oh saya cuma melayani di dalam komsel. Oh saya cuma memberitakan firman Tuhan di dalam komsel. Oh saya cuma bersaksi di dalam komsel. Saya mau kasih tahu, justru disitulah kita belajar. Ketika pelipat gandaan terjadi, saudara akan kaget tercengang-cengang bahwa apa? Ternyata kesaksianmu, ternyata firman Tuhan yang kau bagikan kepada orang yang mungkin saudara nggak pernah bayangkan gitu. Bahwa firman Tuhan itu sudah berlipat ganda karena sudah ribuan orang yang dengar firman Tuhan itu. Saudara akan kaget seperti itu. Ketika Yesus katakan kepada murid-muridnya, kalian tahu nggak? Kalian barusan itu memberi makan 5.000 orang. Saudara, saya nggak tahu murid-murid pada saat itu sadar atau enggak. Atau saya nggak tahu kapan mereka mulai sadar. Bisa bayangkan apa yang terjadi kalau murid-murid itu sadar bahwa Yesus sedang bicara tentang firman Tuhan. Kalian tahu nggak? Kalian barusan memberi makan 5.000 orang. Nah ini membawa saya kepada poin yang terakhir, saudara. Kenapa komsel itu penting? Kenapa komsel itu penting? Poin saya yang ketiga, saudara. Di komsel lah kita mengalami yang namanya kebangunan rohani. Poin saya ketiga, kebangunan rohani. Kebangunan rohani. Yang pertama tadi pemuritan, yang kedua pelipat gandaan, yang ketiga kebangunan rohani. Saudara, komsel, apa sih tujuannya? Saudara belajar membagikan firman Tuhan.
Kalau saudara percaya ada pelipat gandaan di GPI, ya, mari kita bagikan firman Tuhan itu. Mungkin di saat-saat pandemi ini saudara berpikir, mungkin yang ada di pikiran kita itu sama dengan murid-murid, saudara. Saya yakin, ya, saya yakin banyak dari kita dan banyak dari bahkan anggota Komsel saya yang kehilangan pekerjaan, saudara, gara-gara pandemi ini, gara-gara COVID-19 ini, saudara. Ya, nggak ada pekerjaan, nggak punya penghasilan, mereka harus ngirit-ngirit, itu banyak, saudara. Dan saya yakin sama juga yang terjadi di Indonesia, gitu. Nah, saya mau kasih tahu, mungkin di keadaan seperti ini, yang ada di pikiran kita, itu sama seperti murid-murid, yaitu apa? Kita mikirin roti. Betul, kita mikirin roti, saudara. Ya, kita semua mikirin roti, mikirin gimana caranya supaya ada makanan di meja, di dalam keluarga kita, saudara, dalam rumah kita. Tapi saudara, saya mau kasih tahu, bahkan pada saat kita berpikir tentang roti, saya mau katakan bahwa yang ada di pikiran Tuhan adalah bagaimana firman Tuhan bermultiplikasi. Bagaimana firman Tuhan bermultiplikasi. Saya sangat kagum lihat salah satu komsel saya. Kemarin saya berkunjung ke komselnya, gitu kan, dan kemudian saya ngelihat, kok ada anak baru? Ini siapa, gitu kan. Dan saya dengar-dengar ceritanya, wah, orangnya taat lagi datang ke komsel itu setiap minggu, saudara. Saya tanya, ini dari mana? Dapat dari mana, gitu kan. Dan orangnya bukan orang percaya, saudara. Bukan orang percaya, datang kemudian menerima Yesus. Dan rajin lagi datang komsel setiap minggu. Saya tanya, dapat dari mana? Dan kemudian dikatakan bahwa apa? Oh, itu sebenarnya teman kantor. Kemarin karena ada lockdown gitu kan istilahnya. Karena lockdown, jadi kita kan nggak ke kantor semua. Jadi orang ini merasa kesepian katanya. Karena dia kesepian, saya bilang udah ikutan aja yuk, ikutan komsel gitu. Karena kebetulan lagi online gitu kan. Jadi semua juga bisa ikut. Dan dia ikut, dia ikutan, rajin datang komsel, rajin datang ibadah, menerima Yesus. Mulai baca firman Tuhan, saudara. Saya mau kasih tahu bahwa apa? Di situasi di mana iblis itu, dunia itu mereka-rekakan untuk kejahatan. Tuhan itu mereka-rekakan untuk kebaikan, saudara. Untuk kita semua yang mengasihi dia. Saudara, ayo kita sama-sama percaya bahwa apa? Ada sesuatu yang Tuhan mau berikan kepada kita di GPI ini. Di tengah-tengah pandemi ini, saudara. Ada sesuatu yang Tuhan mau kita itu untuk lakukan. Di Kisah Rasul pasal 19, ya, mungkin bisa ditampilkan. Kisah Rasul pasal ke-19 ayat ke-20. Dikatakan seperti ini, dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Saudara, saya kasih tahu Kisah Rasul 19 ayat 20 ini, ya saudara, ini cerita tentang anak-anak Skewa kalau saudara mungkin ingat gitu ceritanya. Saudara, Alkitab nggak katakan bahwa apa, oh yang makin berkuasa itu gereja, yang makin berkuasa itu si Anu, saudara. Nggak seperti itu. Yang makin berkuasa itu firman Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggris itu lebih jelas lagi bahwa firman Tuhan itu yang bermultiplikasi. Jadi kita bukan cuma berbicara tentang multiplikasi komsel atau multiplikasi gereja, saudara. Kita berbicara tentang multiplikasi firman Tuhan. Kita bicara tentang bagaimana roti, dalam tanda kutip, itu bermultiplikasi. Saudara, kalau saya tanya saudara semua di tempat ini, kita sudah lama ada di gereja gitu kan. Kira-kira gitu, Yesus melakukan hal-hal seperti ini, dia mengambil rotinya gitu kan. Dia angkat, dia menengadah ke langit, dia mengucap berkat, kemudian dia pecah-pecahkan dan diberikan kepada murid-muridnya. Kira-kira itu mengingatkan kita pada peristiwa apa sih gitu kan? Kayaknya itu jelas gitu ya. Yesus lakukan lagi, dia ulang lagi. Yaitu apa? Di perjamuan terakhir. Dia lakukan hal yang sama persis loh. Ya, dia dikatakan seperti ini di ayat yang ke-14. Yuk kita lihat. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Ya kan, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, perhatikan, persis dia lakukan, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada
Mereka, siapa mereka ini? Murid-muridnya. Katanya apa? Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya mau tanya saudara. Dikatakan, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu. Kenapa sih? Apakah Yesus waktu itu benar-benar kelaparan gitu? Karena karena di pola pikir manusia itu, kebanyakan kita mikirnya itu roti, saudara. Betul ya? Betul apa betul? Betul. Kita mikirnya itu roti gitu. Sedangkan di saat-saat terakhir Yesus itu malah bawa mereka untuk makan dengan tujuan untuk mengingatkan mereka kepada satu hal yang pernah terjadi. Yaitu apa? Multiplikasi. Ketika Yesus, saudara, diharapkan bahwa pada saat ini murid-muridnya sekarang ngerti, tahu itu roti maksudnya apa. Ketika tubuhku itu dipecah-pecahkan, dikoyak-koyakan di atas kayu salib. Ketika tubuhku itu mati, itu bisa untuk memberi makan banyak orang. Itu bisa untuk memberi kehidupan kekal untuk banyak orang. Untuk ribuan orang, untuk jutaan orang. Dan bukan cuma untuk mereka. Ketika Yesus bagikan itu kepada murid-muridnya, Yesus mau tekankan kepada mereka bahwa apa? Ini bukan cuma untuk kamu kenyang. Ya, roti ini bukan cuma untuk kamu kenyang. Tapi ini untuk kamu bagi-bagikan. Yang mati satu, tapi banyak yang dapat kehidupan kekal. Yang mau memberikan makanannya cuma satu anak kecil, saudara. Tapi yang kenyang 5.000 orang, saudara bayangkan. Yohanes 15 ayat yang ke-13 bisa ditampilkan. Katanya apa? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 10 katakan seperti ini. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudara perhatikan baik-baik. Apa sih tugasnya Yesus? Memberikan roti itu, saudara. Memberikan tubuhnya, saudara. Ya, yang Yesus mau tekankan di sana adalah apa? Di mata dunia, itu Yesus itu dibunuh ya. Di mata dunia, Yesus itu dibunuh. Makanya iblis happy gitu kan. Tapi di mata Tuhan, dia yang serahkan nyawanya kok. Ya. Ini sebenarnya, bayangkan saudara. Bapa segala pembohong, iblis, itu sedang kena tipu saudara. Bisa bayangkan ya. Karena di mata iblis, wah, akhirnya Yesus itu mati. Yesus itu dibunuh. Padahal Yesus bilang, enggak. Yesus bilang, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Pada akhirnya iblis tertipu. Siapa yang pecah-pecahkan roti itu? Yesus sendiri. Siapa yang bagikan kepada murid-muridnya? Yesus sendiri. Malam hari ini, saudara, mari kita punya pandangan yang diperbaharui juga setiap kali kita melakukan perjamuan kudus. Ya, tolong jangan cuma berpikir tentang wah, Tuhan telah berkorban untuk kita. Ini roti buat saya, ini buat saya, ini buat saya, dan buat saya. Saudara hati-hati. Kalau orang Kristen mulai berpikir saya, jadinya kita egois, saudara. Karena cuma orang Kristen yang gak egois yang mau memberitakan firman Tuhan. Ya, karena kita bukan cuma peduli tentang keselamatan diri sendiri, tapi kita peduli tentang keselamatan orang lain. Saudara, saya selalu pegang bahwa apa? Kalau orang Kristen itu nggak peduli dengan jiwa-jiwa yang terhilang, saya rasa orang Kristen itu sendiri orang Kristen yang hilang, saudara. Saya ulangi sekali lagi. Kalau orang Kristen itu nggak peduli dengan jiwa-jiwa yang terhilang, saya rasa orang Kristen itu sendiri hilang, saudara. Saudara, malam hari ini, mari kita punya pandangan yang diperbaharui, saudara. Kita memperingati
Bagaimana roti itu dikoyak-koyakan, dipecah-pecahkan supaya banyak orang diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Itulah mujizat terbesar. Kenapa sih dikatakan itu adalah mujizat terbesar? Kenapa sih sampai diulang 4 kali di dalam Alkitab? Karena Tuhan nggak mau kita itu kelewatan. Tuhan mau kita itu tahu ada maksud yang luar biasa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Ada banyak orang lapar di sekitar kita, saudara. Saudara mau nggak beritakan firman Tuhan kepada mereka? Ingat pemuritan. Yesus mau kita lakukan apa yang dia lakukan. Belajarnya di mana? Di Komsel. Oh, tapi aku nggak bisa apa-apa. Oh, tapi saya nggak bisa khotbah. Saya nggak bisa bersaksi. Saudara ingat, pelipat gandaan mulainya dari apa yang ada di tangan kita. Belajarnya di mana? Di Komsel. Itulah pentingnya Komsel. Saudara, sekecil apapun remahan roti yang kita punya, kalau kita mau bagikan, kita akan lihat roti itu bermultiplikasi. Amin ya. Apa itu? Kebangunan rohani. Itu terjadinya di mana? Belajarnya di mana? Di Komsel, saudara. Jadi saya percaya kenapa disebut mujizat terbesar. Karena ada tugas terbesar. Karena ada misi terbesar. Ada amanat yang paling agung. Yaitu apa? Beritakan firman Tuhan. Saya ketika bertemu dengan Pak Andi, saya tanya nama gerejanya apa Pak? Katanya Gereja Penyebaran Injil. Saya langsung kaget. Saya langsung, Saya katakan, ini sangat beresonansi dengan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya katakan fokus dari kami itu selalu penginjilan. Itu selalu apa? Beritakan firman Tuhan, beritakan firman Tuhan. Ya. Kalau ada banyak orang di luar sana, itu fokusnya itu selalu cari ribut gitu, Saudara. Ya. Selalu cari ribut. Ada orang ngomong begini, kemudian ditulis di Facebook, kemudian dibikin video YouTube gitu kan. Untuk apa? Untuk menjelek-jelekan sana sini, menjelek-jelekan gereja lain, menjelek-jelekan doktrin dan seterusnya. Saya katakan kami nggak sempet lah gitu-gituan gitu. Kenapa? Kami sibuk menangkan jiwa. Mendingan seperti itu, ya kan? Nggak usah pusing dengan semua itu gitu. Yang kita mau bagikan adalah kasih Tuhan kepada mereka yang belum kenal Tuhan. Saya mulai Komsel tadi dari 3 orang. Pada waktu itu saya masih mahasiswa. Saya nggak kenal siapa-siapa. 3 orang kita mulai. Ya. Kemudian Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan berikan visi. Dan visinya ini sangat sederhana sekali, saudara. Visi yang Tuhan taruh di dalam hati saya itu sangat sederhana sekali. Yaitu apa? Dia berikan amanat agung. Dia berikan amanat agung, nggak ada yang lain, saudara. Dia berikan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuberikan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Saudara, cuma amanat agung diberikan Tuhan, ditaruh dalam hati saya, saudara. Tuhan berbicara tentang amanat agung. Kemudian dari 3 orang, kami mulai bertumbuh. 10, 25, kami bermultiplikasi lagi, kami mulai jangkau kampus-kampus yang lain. Dan pada saat ini, saudara, oleh anugerah Tuhan, ada 10 komsel yang ada di bawah saya. Dan kami juga angkat pemimpin-pemimpin kelompok sel, PKS gitu kan. Dan saudara, luar biasa dari 10 komsel ini yang 5 masih mahasiswa, yang 5 lagi sudah bekerja. Dan Tuhan betul-betul lakukan itu. Tuhan betul-betul lakukan firman-Nya, saudara. Ketika kita katakan, kami mau Tuhan, kami mau bagikan roti itu. Kami mau bagikan firman Tuhan. Kami mau bagikan apa yang Tuhan sudah taruh dalam tangan kami. Saudara, kami lihat multiplikasi itu dalam komsel kami, saudara. Metode mungkin boleh berbeda, tapi saya selalu katakan bahwa visi itu kekal. Saya yakin dan percaya nama gereja saudara itu bukan kebetulan. Ya, saya yakin di dalam nama gereja saudara itu ada visi Tuhan yang Tuhan telah taruh. Dan saya yakin gak kebetulan, saudara. Saya percaya pada malam hari ini kita semua diingatkan oleh firman Tuhan. Amin. Saya harap semua Bapak Ibu, Saudara-saudari diberkati pada malam hari ini. Kalau boleh saya berdoa untuk Bapak Ibu, Saudara-saudari semua di tempat ini. Mari kita tundukkan kepala. Kita tutup mata kita. Syuriata kalapa karama syariata karana basarian.